Saya berharap Muhammadiyah konsisten. Karena terbayang oleh saya, kalau Muhammadiyah tidak muncul, maka sepertinya tanah Indonesia sudah habis diambil oligarki. Jadi, ya Muhammadiyah yang memulai untuk membela rakyat. Jadi saya katakan, untung masih ada Muhammadiyah. Bahwa saya menghadapi mafia tanah 31 tahun. Memang menghadapi mafia tanah ini bukan pekerjaan gampang. Butuh uang, butuh tenaga, butuh energi macam-macam. Tapi yang paling penting adalah butuh keikhlasan dan semangat perjuangan. Saya perjuangkan tanah saya ini bukan karena ingin kaya. Bukan karena ini. Tapi saya takut di akhirat ditanya, kenapa harta kamu tidak pertahankan? Padahal menurut Islam mempertahankan harta itu adalah jihad. Untuk menghadapi mafia tanah, agar di akhirat tidak masuk neraka hanya gara-gara menerima tekanan dari mafia. Nah, berjuang tanah itu dua. Ya, kalau nggak dapat tanahnya, ya dapat amalnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya di kediaman Bapak Muhammad Said Didu. Ini Pak Muhammad Said Didu. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya, terima kasih sudah menerima kedatangan kami. Saya di sini tujuannya untuk minta support, dukungan, karena kami beberapa hari ini sedang menangani kasus-kasus perampasan tanah Pak oleh pengembang pantai di Kapuk 2. Ada Cari Chandra, kemudian yang terbaru Haji Fuad Effendi. Tentu kami butuh support dari berbagai pihak, termasuk dari Bapak Said Didu. Mohon Pak, kira-kira arahannya. Mungkin terbalik. Saya berharap Muhammadiyah konsisten. Karena terbayang oleh saya, kalau Muhammadiyah tidak muncul, maka sepertinya tanah Indonesia sudah habis diambil oligarki. Pak Gubernur masih ingat? Ya. Pertemuan kita pertama bulan Juni atau bulan 8 2024 di PP Muhammadiyah. Ya, betul Pak. Iya, betul Pak. Disitulah awal daripada perjuangan membela rakyat oleh cengkeraman oligarki. Ya. Itulah titik awal. Jadi ya Muhammadiyah yang memulai untuk membela rakyat. Jadi saya katakan untung masih ada Muhammadiyah. Nah, sehingga kebenaran terbuka. Nah, sekarang dampaknya adalah hampir semua rakyat seluruh Indonesia itu menyadari, bukan hanya PKB. Seluruh Indonesia menyadari bahwa memang lihat Rempang bangkit, Surabaya bangkit semua untuk mempertahankan haknya. Gitu. Jadi ya budak, rakyat sekarang saatnya saya yang berterima kasih ke Muhammadiyah. Jadi terbalik Pak ya. Kami juga minta nasihat, minta support dari Pak Said Didu nih. Ya kita harus tetap. Karena kami juga kan tidak bekerja sendiri kan, tentu kalau dari sejarahnya kan dimulai dari Pak Said Didu ya. Sudah menyuarakan soal perampasan tanah ya, kita ikutlah sebagai makmum kan gitu. Belakangan ternyata kami harus mendampingi beberapa korban perampasan tanah. Jadi saya kan cerita di ini saya bahwa saya menghadapi mafia tanah 31 tahun. Ya. Dengan mempunyai keputusan Mahkamah Agung, 5 keputusan Mahkamah Agung. Iya. Jadi saya menyatakan kepada seluruh publik, memang menghadapi mafia tanah ini bukan pekerjaan gampang. Butuh uang, butuh tenaga, butuh energi macam-macam. Tapi yang paling penting adalah butuh keikhlasan dan semangat perjuangan. Baik. Pak Gubernur, apa niat saya? Kenapa saya hanya menyatakan saya perjuangkan tanah saya ini bukan karena ingin kaya. Bukan karena ini. Tapi saya takut di akhirat ditanya, kenapa harta kamu tidak pertahankan? Padahal menurut Islam mempertahankan harta itu adalah jihad.
Nah, jadi saya misalkan seluruh rakyat Indonesia tanamkan jiwa jihad Anda seperti yang saya lakukan untuk menghadapi mafia tanah agar di akhirat tidak masuk neraka hanya gara-gara menerima tekanan dari mafia. Nah, coba bayangkan supaya publik paham. Kasus ini supaya publik paham. Nanti Pak Gofron bisa ini kan. Jadi saya itu membeli tanah. Ada tukang beca disertifikatkan tanahnya oleh mantan pejabat tinggi di sana. Iya. Terus saya tahu palsu, maka saya beli tanahnya sebagian. Tanah itu 1 hektar. Iya. Saya beli 2.500 meter. Iya. Habis itu karena saya punya hak, aku menggugat sertifikat. Iya. Menggugat sertifikat itu menang. Maka yang punya tanah kembalikan tanahnya, saya ambil yang saya beli. Nah, setelah itu yang punya tanah dihubungi oleh mafia tanah agar menggugat Said Didu bahwa Said Didu belum bayar. Padahal di putusan pengadilan menyatakan Said Didu sudah bayar. Nah, berperkara lagi saya dengan orang yang saya bantu. Orang yang saya bantu. Gila ya. Sampai, nah, kalau dulu di pengadilan Makassar saya biarkan aja karena dulu saya mafia. Nah, saya berhubungan langsung saat itu mafia tanah yang paling besar di Makassar, pasti kenal semua. Perempuan yang sudah meninggal. Iya. Ya, kenal semua mafia tanah itu. Yang dulu main dengan apa? Uang apa tuh dengan apa? Kemas itu apa? Topik. Denmas. Apa yang uang penggandaan uang? Cirebon. Nah, dia minta, Pak, ini kan yang ngurus kasus ini. Maka bisa nggak saya kebagian tanah dari sini dari 2.500 meter. Nah, sebenarnya boleh. Aku siapkan kamu 2 kali 1 meter untuk kuburan kamu. Iya. Berperkara saya. Kalah menang di EMA. Kalau yang saya tolong itu kalah. Habis itu dia gugat, habis itu dia PK. Dia PK lagi. Menang lagi saya. Udah punya 3 kan. Habis itu dia PT UN kan sertifikatnya. Sampai lagi ke MA. Menang lagi saya. Nah, habis itu muncul perkara baru. Seakan-akan tanah ini pernah disita. Perdata. Iya. Perdata. Nah, orang ini ahli warisnya yang lain menyatakan tanah kami gugat karena pernah perdata. Pada perdata itu terjadi 87 dan saya berperkara dengan orang ini 92. Artinya saya sudah menang dong. Iya. Nah, dibuka lagi oleh pengadilan oleh mafia tanah. Mafia tanahnya udah ganti. Mafia tanahnya udah ganti. Gua lawan lagi. Gua lawan lagi. Ini baru keluar kemarin bahwa saya, bayangkan Pak. Jadi jangan pernah berharap bisa menang melawan mafia tanah. Karena dia bisa cari ahli warisnya atau perkara-perkara lama yang terkait dengan objek itu dan digugat dengan cara bayangkan. Itu menyita tanah orang dan tanah saya termasuk mau disita. Loh, saya kan nggak berperkara. Nah, jadi itulah cara mafia. Ini sengaja saya baru kali ini saya buka. 31 tahun berperkara. Seorang Said Didu, yang punya kekuatan hukum 5 keputusan Mahkamah Agung, yang semua memenangkan saya oleh mafia tanah. Jadi, saya berharap ini mafia tanah ini adalah orang-orang yang merusak negeri. Maka Muhammadiyah muncul melawan. Baik. Nah, ini pengalaman saya. Iya. Sangat terlihat. Oke, terima kasih Pak Said Didu atas pencerahannya. Insya Allah kami tetap istiqomah Pak dalam jalur perjuangan menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mudah-mudahan masyarakat yang menjadi korban perampasan tanah untuk terus mempertahankan haknya, memperjuangkan haknya untuk bisa diambil kembali. Walaupun tentu butuh waktu panjang. Jadi kan saya bilang, berjuang tanah itu 2. Ya, kalau nggak dapat tanahnya ya dapat amalnya lah. Dapat amalnya ya Pak. Minimal di akhirat nggak ditanya. Nggak ditanya lagi. Itu aja. Nah, tapi insya Allah dengan munculnya Muhammadiyah, itu muncul semua. Insya Allah kita bisa Amin. Ya, coba bayangkan Said Didu 31 tahun. Itu aja. 31 tahun berperkara melawan mafia tanah. Punya keputusan 5 keputusan Mahkamah Agung. 5 keputusan ya Pak, Mahkamah Agung. Ya, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.